Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Tentunya senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Yap, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita drama seri Korea yang berjudul Business Proposal. Seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Yuk, kita langsung aja larut dalam cerita. Episode kali ini dibuka dengan perusahaan GoFood yang akhirnya berhasil bekerja sama dengan Ko Kim Min Woo. Taemo memujinya di hadapan banyak orang karena Min Woo bekerja dengan baik. Di sisi lain, ada Harin yang mencoba menyembunyikan mata lebamnya agar Taemo tidak curiga. Suatu hari Taemo tiba-tiba menemui Harin untuk mengantarkan minuman herbal yang telah diberikan oleh sang kakek. Harin yang bingung karena belum sempat make up, ia pun terpaksa menemuinya dengan menggunakan jaket beruang dan juga helm untuk menutupi identitas aslinya. Sebenarnya Taemo tahu bahwa Harin adalah salah satu pegawai di perusahaannya yang kinerjanya cukup bagus. Akan tetapi Taemo tidak menyadari penyamaran Harin yang kini sebagai Geum-hee. Sebagai bentuk tanda terima kasih, Harin pun memberi makanan kepada Taemo lalu pergi. Sesampainya di rumah, Harin membuka pemberian Taemo dan merasa senang tentunya karena Taemo mulai perhatian gitu nih movie lovers. Waktu telah berlalu. Harin dan Taemo terlihat sedang berkencan di restoran sang kakek. Semua rencana telah disusun dengan rapi. Bahkan, Taemo terus menunjukkan sikap romantisnya kepada Harin. Dan tak hanya itu, pesta kembang api yang begitu indah pun ia tujukan kepadanya. Di situ Taemo mengatakan bahwa kakek selalu mengawasinya. Meski itu hanya kencan palsu, tapi mereka berdua mengakui bahwa mereka menikmati kencannya. Setelah itu, Harin pun pamit pulang. Sementara Taemo dalam perjalanan pulang, Taemo terlihat bahagia. Akan tetapi, beberapa saat kemudian di situ ia menyadari bahwa dompet Harin tertinggal di mobilnya. Karena penasaran, Taemo pun membuka dompetnya. Rupa-rupanya ia malah terkejut setelah melihat kartu identitas yang ada di dompet gitu nih movie lovers. Karena ternyata Geum-hee adalah karyawannya yang bernama Shin Hari. Untuk memastikannya, Taemo menelpon Geum-hee dan Shin Hari yang menjawabnya. Karena hal itulah kini Taemo merasa kesal sebab ia sudah ditipu kedua kalinya. Ia pun memutuskan untuk balas dendam gitu di movie lovers. Jadi ceritanya, Taemo berpura-pura tidak mengetahui apapun selagi memberi pelajaran kepada Shin Hari. Di suatu waktu, ia meminta Geum-hee untuk datang dan tidak lama kemudian meminta Harin untuk pergi ke kantor. Semua itu ia lakukan hanya ingin melihatnya kerepotan. Taemo juga memberi pekerjaan lebih kepada Harin tanpa alasan yang jelas. Saking gregetnya, Taemo berencana untuk membawa Geum-hee dan Harin secara bersamaan. Taemo hanya menginginkan pengakuan dan permintaan maaf dari Harin. Setelah mendapatkan undangan ke suatu acara, Harin pun langsung gugup dan bingung nih movie lovers. Ia berusaha mencari cara untuk menolaknya. Tentu saja karena Harin tidak akan sanggup memerankan dua orang sekaligus dalam waktu yang sama. Harin berusaha menghibur diri untuk melupakan masalahnya dengan nongkrong bersama teman-teman kantornya. Dalam keadaan setengah sadar, rupanya Harin menelpon Taemo dan mengatakan bahwa ia mempunyai alasan sendiri tidak bisa menghadiri acara pertemuan yang ia undang. Beberapa saat kemudian, Harin tiba-tiba menutup teleponnya. Hal tersebut rupanya membuat Taemo gelisah gitu nih movie lovers.
ia langsung bergegas pergi menyusul Harin di sekitar rumahnya. Pada akhirnya, Temo pun menemukan Harin yang tertidur di taman. Saat Temo mencoba membangunkan Harin, Harin pun terbangun. Akan tetapi, ia mengira bahwa ia hanya sedang mimpi bertemu dengan bosnya. Di situ, Harin jatuh dalam pelukan dan mengakui semua kepada Temo siapa dia sebenarnya. Harin pun meminta maaf. Dia bahkan mengatakan lega karena sudah mengatakan semua kepada Temo. Temo pun terdiam, lalu ia pun pergi ketika adik Harin datang untuk menjemputnya. Setelah apa yang terjadi, Temo memecat Harin dari penyamarannya sebagai Gemhi. Harin yang mendengarnya pun sangat senang, karena kini ia bisa lebih fokus untuk bekerja. Namun tidak lama dari itu, Harin tahu bahwa penyamarannya selama ini sudah terungkap. Awalnya dia tidak enak dan berpikir akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Akan tetapi, Temo memaafkannya dengan alasan Harin sudah bekerja dengan cukup baik. Setelah melakukan banyak hal bersama Harin, kali ini Temo benar-benar menyadari bahwa dia menyukai Harin. Niat hati Temo ingin mengungkapkan perasaannya kepada Harin. Akan tetapi selalu gagal karena kondisi dan waktu yang kurang tepat. Sedangkan Harin tak pernah menyadari sama sekali bahwa bosnya memiliki perasaan kepadanya. Bukan berarti Harin tidak menyukainya, tetapi karena latar belakang kehidupan mereka yang berbeda membuat Harin tersadar bahwa Harin hanyalah seorang karyawan. Di sisi lain, Yongso akhirnya bertemu dengan Songhun di apartemen. Di situ, Yongso menyapa dan mengajaknya berkenalan, akan tetapi ditolak. Aduh, kasihan ya. Rupa-rupanya karena Songhun merasa tidak enak dengan Temo jika harus dekat dan akrab dengannya. Sebab hubungan keluarga Temo dan Yongso merenggang dikarenakan kejadian kencan buta sebelumnya. Yongso heran mengapa sang pujaan hatinya sangat cuek dan selalu menghindarinya. Namun Yongso tak menyerah begitu saja. Di sini ia menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya telah berlalu. Ia bahkan memintanya untuk berteman, tetapi Songhun tetap menghindar. Karena hal itu, kini Yongso merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan selalu bertanya-tanya kenapa Songhun begitu setia kepada atasannya. Di suatu hari, Yongso tidak sengaja melakukan hal yang memalukan di depan Songhun. Dari kejadian itu, kini Yongso yang selalu menghindarinya. Kemudian, pada akhirnya mereka bertemu di sebuah restoran. Di situ, Songhun memintanya untuk tidak saling menghindari lagi. Setelah beberapa saat, Yongso dalam keadaan setengah sadar. Ia pun memutuskan untuk pulang. Sedangkan Songhun yang merasa khawatir akan keadaannya, ia pun memperhatikannya dari jauh. Hal itu rupanya membuat Yongso tertawa mengingat Songhun biasanya bersikap dingin kepadanya. Dan di situ, Yongso mengaku bahwa ia menyukai Songhun sejak pertama kali bertemu dengannya. Bahkan, dia juga mengaku tingkahnya pasti akan melewati batas jika Songhun tidak menghentikan perbuatan baiknya itu. Namun Songhyun mengabaikannya. Disitulah pada harinya mereka berdua larut dalam kisah asmara. Tapi di keesokan harinya, setelah apa yang terjadi, Yongso tidak mengingat apapun. Ia hanya meminta Songhun untuk melupakannya karena dia merasa bersalah dan seperti malu-malu gitu ya movie lovers. Dari situlah, Yongso terus berusaha keras menghindar dari Songhyun. Dan rupanya, hal tersebut membuat Songhyun patah hati. Kemudian saat berhasil bertemu dengan Yongso, Songhyun pun mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa dia juga sebenarnya sudah lama menyukai Yongso dari pertama kali mereka bertemu. Namun kali ini
Song Hyun akan mengikuti Yongso untuk menjauh dan melupakan seperti yang diinginkannya. Saat Song Hyun akan pergi, di situ Yongso mengejarnya dan menjelaskan bahwa ia menghindar karena merasa bersalah. Dan pada akhirnya, setelah mereka berdua mengetahui perasaan satu sama lain, mereka pun resmi menjalin hubungan di Movie Lovers. Di lain hari, Taemo terlihat galau karena memikirkan kencannya dengan Harin yang gagal terus di Movie Lovers. Tapi rupanya Taemo tidak menyerah begitu saja, karena Taemo berencana untuk membawa Harin dalam perjalanan bisnisnya ke suatu daerah. Dan sebelum melakukan perjalanan itu, Taemo banyak mencari informasi di media sosial tentang tempat favorit, makanan kesukaan Harin, dan hal yang lainnya. Di hari perjalanan, Harin dan Taemo terlihat sedang berjalan di tepi pantai. Tidak lama dari itu, Harin terlihat kegirangan karena melihat penjual makanan favoritnya ada di sana. Taemo pun turut tersenyum melihat Harin, karena ternyata Taemo yang sudah sengaja menyiapkannya. Setelah panjang lebar bertukar cerita tentang kehidupan, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Rupanya dalam perjalanan hujan turun deras di Movie Lovers. Taemo seketika terlihat panik dan menurunkan Harin di tepi jalan. Karena ternyata Taemo trauma mengingat kecelakaan tragis orang tuanya dulu ketika di tengah hujan. Karena ponsel Harin tidak aktif kehabisan baterai, Harin terus berjalan sampai menemukan hotel. Dan di situ Harin rupanya tanpa sengaja berpapasan dengan temannya yang bernama Yura, yang kemudian malah merendahkannya. Sementara Taemo yang sudah terlihat jauh lebih tenang langsung mencari Harin, tetapi tidak menemukannya. Sebelum hari itu, jadi ceritanya Harin datang ke acara reuni. Di situ, Yura mengejek Harin tidak akan mempunyai pacar karena standarnya yang terlalu tinggi. Yongso yang saat itu bersama langsung membela dengan mengatakan bahwa Harin punya kekasih yang tampan dan juga kaya raya. Karena perbuatan Yongso itu, kali ini Yura bersikeras ingin bertemu dengan kekasih Harin yang dimaksud itu. Dan kebetulan saat itu juga Taemo yang dari jauh memperhatikan langsung datang menghampiri Harin yang sedang diejek temannya itu. Taemo juga langsung memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Harin dan kebetulan datang ke hotel tersebut karena ada urusan pekerjaan, ungkapnya. Teman-teman Harin pun terkejut tidak menyangka. Begitu juga dengan Harin yang terpaksa menerima bantuannya itu. Taemo yang kesal karena sikap tengilnya Yura ke Harin, ia pun menunjukkan sikap manisnya ke Harin di hadapan mereka semua. Di situ, Taemo juga mengungkapkan identitasnya sebagai direktur di perusahaan besar. Oke Movie Lovers, sampai di situ dulu review drama seriesnya ya. Waktunya Mimin pamit. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga terhibur tentunya. Dan nantikan episode selanjutnya versi box movie di video selanjutnya ya. Oke, yaudah bye bye.